Hello guys, welcome back to my channel, and today, for the first time in forever, I'm going to talk about um, sedikit paranormal experience. Not much, dan sekalian aku mau ceritain tentang satu apartemen di Depok yang aku udah tinggalin selama 1,5 tahun. Apa aja yang ada di sana, apa aja rumornya. Tapi sebelum aku ceritain, aku mau disclaimer dulu, aku nggak mau menyinggung siapapun. Aku tidak bermaksud mencela pihak manapun dan tidak bermaksud menjelek-jelekan atau apapun itu. I don't want anyone to sue me. I don't want anyone to kill me or something like that, okay? So first of all, aku sebutnya nama sebutannya aja ya, nggak nama officialnya. So, apartemen ini namanya Mares. Pasti semuanya tahu Mares. By the way, maaf bad lighting karena aku belum ada ring light and whatever itu. Oke, jadi aku mau cerita, aku udah tinggal di apartemen ini selama 1,5 tahun dari 2015. Actually dari 2014 sih, tapi aku baru officially move itu April 2015 dan aku baru aja pindah ke sini. Dan aku pindah bukan karena ada sesuatu di sana, tapi karena aku mau pindah aja dan ya sudah takdirnya. Jadi guys, aku mau cerita sama kalian pengalaman horor aku di apartemen itu. Jadi pada suatu malam, aku dan Kevin itu pacar aku, kita berantem gitu. Aku juga udah lupa masalahnya apa karena udah lama banget ya. It was like 2 years ago kayaknya 2 years ago kita berantem, terus Kevin kayak tinggalin aku gitu. Dia mau ke kamar temennya gitu deh. Terus aku ya udah, I decided buat duduk di tangga. Jadi di situ ada lift. Nah di depan lift itu ada tangga. Terus aku tuh kalau marah itu suka diem, aku suka duduk aja dan berharap Kevin nyamperin aku. Oke. Jadi aku duduk aja di situ dan aku bener-bener nggak mikirin apapun, aku nggak takut, nggak memikirkan mistis. Tapi tiba-tiba guys, itu lift turun dari lantai 7, aku lagi ada di lantai 4, dan lift itu turun berhenti di lantai 4, which is lantai yang aku lagi ada di situ. Dia kebuka, nggak ada orang, dan itu lift tetap kebuka. Oh my god, itu tetap kebuka. Biasanya kan kalau dia udah ini, dia masih ketutup kan, tapi ini dia kebuka dan kayak ada 30 detik, enggak 2 menit, 1 menit kayak gitu. Terus dia nutup sendiri, terus nutupnya kayak jeder gitu. Dan aku benar-benar gak mikirin apapun. Setelah aku ketemu sama Kevin, kita baikan, aku di situ baru mikir kenapa itu kayak gitu. Karena harusnya kalau dia turun di lantai 7 terus dia ke lantai 4, harusnya itu ada orang yang mencet. Emang ada orang di dalam situ, atau yang mencet ada di lantai 4. Tapi di lantai 4 itu gak ada yang mencet, dan di dalam itu juga gak ada yang mencet. Jadi aku gak ngerti, dan dia ketutup sendiri.
dia ke bawah. Abis itu udah. Dan FYI buat kalian yang belum tahu, Mares itu adalah tempat terjadinya mutilasi Rian Jombang. Kalau kalian ngikutin berita, kalian pasti tahu. Ini pasti nggak mungkin banget sih ada yang nggak tahu. Nah, singkat cerita, terjadilah mutilasi di situ. Tepatnya itu di Tower C Charlie lantai 3. Kamarnya yang mana aku nggak tahu. Pokoknya kalau kalian tinggal di situ atau lagi ke tempat teman kalian dan kalian mau uji nyali, silahkan lewat di situ. Di situ pokoknya yang tempatnya udah usang, nggak ditempatin, itu adalah tempatnya. Dan kabar-kabarnya si Rian ini membawa korbannya lewat lift yang kebuka tadi. Nyeremin juga ya. Dan by the way, mobilnya si Rian Jombang ini masih ada disimpan di samping lapangan tenisnya itu. Benar-benar nggak diapa-apain, benar-benar ditinggalin kayak gitu aja. Sampai sekarang udah berdebu. Mobilnya tuh aku nggak tahu itu namanya mobil apa, pokoknya warna hijau tua. Kalian pasti kalau misalkan ke situ kalian udah langsung tahu kalau itu tuh mobilnya. So aku juga dulu pernah baca di aplikasi Secret. Kalau kalian tahu, kalian pasti tahu. Dulu ada aplikasi namanya Secret tahun 2014 gitu. Iya, kalau nggak salah ya. Dan di situ aku baca ada experience gitu mahasiswa. Aku nggak tahu ini benar apa enggak. Dan ini udah 7 menit. Aku nggak tahu. Aku cerita aja deh. Jadi mereka itu iseng-iseng gitu. Mereka ada berapa aku lupa. Mereka iseng ke kamar itu. Ternyata itu kamar tuh nggak dikunci. Terus mereka masuk ke dalamnya. Aku nggak ngerti deh mereka tuh ngapain. Ini aku nyeritainnya juga benar-benar deg-degan. I got goosebumps. Soalnya aku sendirian di sini. Ada kucing aku sih, tapi nggak ngaruh. Mereka masuk ke ruangan itu dan mereka ngerasain mereka itu seperti ada yang narik kakinya. Kayak di situ mereka benar-benar ditarik, diseret. Terus mereka kayak berada di tempat lain gitu. Mereka merasanya seperti itu. Mereka benar-benar ketakutan. Aku lupa sih detail ceritanya, pokoknya kayak gitu. Dan ternyata yang mereka itu beberapa, aku nggak tahu, mereka itu ternyata tarik-tarikan, saling tarik-menarik. Jadi intinya jangan ganggu. Pokoknya kalau kalian nggak mau diganggu itu jangan ganggu, jangan iseng, jangan coba-coba uji nyalian, nggak penting banget. Cuma buat apa? Sok-sok seru-seruan, tapi ujung-ujungnya kayak gitu kan serem banget. Terus kabarnya sih mereka, si orang yang cerita ini katanya dia diikutin sama itu si korbannya dan akhirnya minta tolong ke kiai di masjid situ. Jadi di samping Mares ini masih di dalamnya sih ada masjid gitu, dan akhirnya di situ ada ustadz nolongin. Makanya guys, kalian jangan iseng-iseng kayak gitu. Oke, itu it's not funny at all. Oke. Dan emang kayak katanya, kata teman aku yang bisa merasakan dan melihat, katanya emang di lift itu ada banyak energi negatif, which means
banyak seperti itu. Dan dia nggak pernah betah ada di apartemen itu karena katanya banyak. Dan alhamdulillah di tempat yang aku baru tempatin ini katanya sedikit, jadi lebih aman. Apalagi ya yang aku mau ceritain ya, ada sih palingan di Mares 2 nya, itu bukan di Mares 1. Jadi beberapa tahun lalu ada mahasiswa Korea yang lompat dari atas ke bawah, tapi ya udah, that's it. Nggak pernah ada kelanjutan ceritanya, nggak pernah ada sebut-sebut oh ini apartemen yang ini ya gitu. Sekali lagi aku nggak bermaksud disrespect sama keluarga korban, keluarga tersangka, pihak apartemen, dan semuanya. Aku cuma nge-share cerita yang aku alamin, yang aku dengar, yang temen aku tahu gitu guys. Jadi rencananya kalau memang ini video responnya good, aku bakal ngundang teman aku yang punya six sense itu buat datang ke segmen ini. Okay, girl, buat datang ke sini dan kita bakal ngobrolin tentang paranormal things yang pasti bakal seru banget karena he knows everything about this. So that's it guys, thank you for watching. Please like, subscribe, and comment. And if you have any suggestion aku harus bikin apa, please comment down below. Okay, ada saran-saran kalian tulis aja di bawah. Tidak menerima saran tentang penampilan karena aku berdandan, aku mengenakan apa yang ada di badan aku untuk diriku sendiri, bukan untuk kalian, bukan untuk pacarku, bukan untuk keluargaku, bukan untuk temanku. Okay, jadi kalau kalian punya saran tentang video only, video only dan konten, okay. Komen, jangan lupa komen. Dan sekali lagi maaf untuk lighting yang sangat buruk ini. Okay, ciao. See you on another video. Bye, love ya.